Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan laporan praktikum, yakni sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah perpustakaan digital yang berjudul Eksplorasi SLIM 9 Boolean Portable dengan dosen pengampu Pak Yunus Abdul Halim. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fitriana Arsita dengan NIM 003. Yang kedua ada Rizky Ramadhani dengan NIM 005. Yang ketiga ada saya sendiri, Karisma Nursadia dengan NIM 025. Yang keempat ada Sakinah Tunuha dengan NIM 027. Dan yang terakhir ada Delvia Ferdianti dengan NIM 095. Baik, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas yakni mengenai langkah-langkah bagaimana sih caranya menginstal aplikasi SLIM 9 Boolean Portable. Nah, langkah-langkah di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Fitriana Arsita, dipersilakan. Pertama, unduh SLIM 9 Boolean Portable pada alamat yang telah ditentukan. Setelah pengunduhan selesai, pindahkan atau yang disebut dengan copy paste master SLIM 9 Boolean Portable pada directory root. Bisa pada desktop atau C, D, maupun R, dan seterusnya, bukan dalam bentuk folder. Kemudian ekstrak file master SLIM 9 Boolean Portable dengan cara klik kanan, ekstrak here. Setelah itu, hasil ekstraksi itu akan menghasilkan folder AMD 64 untuk master SLIM 64 bit dan folder X86 untuk master SLIM 32 bit. Setelah itu, buka folder AMD 64. Kemudian, klik 2 kali pada file httpd dan tunggu prosesnya. Klik 2 kali pada file mariadb.bat dan tunggu prosesnya. Buka browser Mozilla atau Chrome dan ketikkan pada localhost alamat http localhost 8089 kemudian tekan enter. Setelah masuk pada halaman beranda, masukkan username dan password. Baik, untuk pembahasan berikutnya, yakni kita masuk ke pembahasan struktur metadata SLIM 9 Boolean Portable. Yakni yang pertama ada pembahasan mengenai konsep metadata. Apa sih metadata itu? Yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Rizky. Di sini konsep metadata menurut Sicilia, metadata dapat diartikan sebagai data terstruktur tentang objek yang mendukung beberapa fungsi yang berhubungan dengan objek tersebut. Ada banyak skema metadata yang telah resmi dikeluarkan oleh National Information Standard Organization, yaitu TEI, METS, MODS, ETH, dan masih banyak lainnya. Namun, metadata yang digunakan dalam aplikasi SLIM ini ialah MODS, Metadata Object Description Schema. Dalam metadata skema MODS ini, ada beberapa struktur metadata. Yang pertama, unsur pertama dalam MODS adalah root element. Setiap dokumen XML harus menggunakan root element di awalnya. Yang kedua, unsur yang kedua ialah top level element. Yang ketiga, setiap unsur dapat terdiri atas beberapa sub-unsur dan unsur yang perlu disertai dengan atribut yang memberikan informasi lebih khusus mengenai unsur dan sub-unsur. Yang keempat, di dalam atribut bisa berupa ID, tipe yang isinya berjudul yang berupa judul, terjemahan, alternatif, display label, slang, bahasa, XML, yang mana menggunakan kode 2 karakter. Yang kelima, unsur terakhir adalah recordindo, yang memuat informasi mengenai rekaman informasi, sumber informasi, sub-unsur meliputi record creation date, dan juga record origin. Yang mana metadata ini merupakan struktur
metadata yang lebih lengkap dan rinci dengan granulasi yang baik. Dalam konteks metadata MOOCs ini, mengacu pada yang tercantum dalam setiap bibliografi yang terdapat pada sistem otomasi SLIM, yang mana jika kita menekan pada X buah MOOCs metadata pada SLIM tersebut. Baik, itu tadi penjelasan mengenai apa sih itu konsep metadata. Yang berikutnya yaitu ada implementasi metadata dalam sebuah database yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Fitri, dipersilahkan. Database itu sendiri merupakan pengelolaan data pada perpustakaan berdasarkan ketentuan tertentu untuk mempermudah pengelolaannya. Dalam metadata SLIM dapat diimplementasikan dalam pengelolaan database, yaitu untuk menginput koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan yang dilakukan oleh pustakawan selaku admin. Cara yang dilakukan adalah dengan mengelola bibliografi perpustakaan, antara lain dengan cara yang pertama, dengan mengklik menu bibliografi, kemudian klik tambah bibliografi baru. Kemudian input keterangan data bahan pustaka secara benar. Untuk memudahkan input data bahan pustaka secara benar, maka admin akan mengetahui detail buku dari identitas buku secara langsung, dan jika tidak dapat mengakses buku secara langsung, maka disarankan untuk mengetahui detail buku dari bantuan website resmi seperti dalam WordCat, OPAK Perpusnas, ILIS Lib Unair, atau dalam tajuk Perpustakaan Nasional Indonesia. Setelah input informasi secara detail buku sudah lengkap, maka dapat disimpan dengan cara klik perbarui. Hasil input bahan pustaka pada bibliografi dapat dilihat pada OPAK. Dalam OPAK juga akan dapat mengetahui metadata bibliografi. Untuk mengetahui metadata tersebut, cara yang dilakukan adalah dengan melihat pada record detail yang berisi data XML. Nah, terima kasih untuk penjelasannya. Selain ada implementasi metadata dalam database, di sini kami juga akan menjelaskan implementasi metadata dalam searching and index SLIM yang akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk Delvia, dipersilakan. Ya, sebelumnya searching adalah merupakan aktivitas pencarian bahan pustaka yang dapat dilakukan oleh pengguna untuk menemukan informasi maupun bagi pustakawan selaku pengelola untuk memudahkan proses pengelolaan atau manajemen perpustakaan. Sedangkan indeks adalah sebuah objek dalam sistem database yang dapat mempercepat proses pencarian atau query data. Saat database dibuat tanpa menggunakan indeks, maka kinerja server database dapat menurun secara drastis. Dengan adanya indeks, kita dapat memudahkan dalam menemukan suatu topik pada buku yang sedang kita baca. Nah, implementasi metadata dalam searching dan indexing pada SLIM 9 Boolean adalah pada fitur OPAK SLIM merupakan kelanjutan dari hasil yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mengetahui detail informasi bahan pustaka, memastikan ketersediaan bahan pustaka. Dan selain bagi pengguna, pustakawan dimudahkan dalam pengkatalogan. Proses searching, pengguna dapat memasukkan kata kunci bahan pustaka yang diinginkan dengan pilihan kata kunci terkait judul buku, penulis, maupun nomor bahan pustaka, dan kemudian sistem akan mempercepat pencarian bahan pustaka atau disebut dengan indexing. Baik, setelah penjelasan mengenai implementasi metadata dalam database, searching, dan juga indeks,
berikutnya adalah penjelasan mengenai apa sih kekurangan yang terdapat pada Senayan Manajemen Sistem atau yang bisa kita sebut sebagai SLIM. Ya, ini ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu ada kompatibilitas web browser. Nah, dalam mengakses SLIM diperlukan yang namanya web browser kan. Akan tetapi yang menjadi masalah ialah tidak semua web browser dapat mengoperasikan atau menjalankan aplikasi SLIM ini dengan baik dan sempurna. Dalam penggunaannya, perangkat lunak ini merekomendasikan penggunaan Mozilla Firefox sebagai web browser. Jadi, apabila kita menggunakan web browser selain Mozilla Firefox, hasil tampilan SLIM tidak akan sesempurna apabila kita menggunakan Mozilla. Contohnya, terdapat beberapa menu yang tertutupi oleh banner. Hal ini terjadi apabila pengguna memakai Internet Explorer sebagai web browser. Akan tetapi berbeda jika dipakai hanya untuk mengakses opak, maka semua web browser dapat kita pergunakan. Nah, yang kedua ada otoritas akses file. Nah, di dalam aplikasi SLIM terdapat fasilitas yang dapat kita pergunakan untuk mengupload sebuah file. Dengan adanya fasilitas tersebut, seorang pengelola perpustakaan mampu menyajikan suatu koleksi digital yang ada di perpustakaannya. Misalnya saja e-jurnal, e-book, skripsi digital, tesis, ataupun koleksi digital lainnya. Nah, letak kekurangannya adalah pada fasilitas upload file ini tidak dilengkapi dengan pembagian otoritas akses file. Dengan demikian, semua koleksi digital yang terdapat di dalam SLIM dapat diakses oleh semua orang. Tentu saja, hal ini menimbulkan kekhawatiran apabila yang diupload adalah skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian lainnya. Oleh karena itu, koleksi digital tersebut dibatasi aksesnya sebab sangat rentan menimbulkan masalah plagiarisme. Nah, selain kedua kekurangan yang telah saya sebutkan di atas, terdapat juga kekurangan dalam pengembangan SLIM. Di antaranya adalah yaitu ada keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam hal pemrograman. Yang kedua ada tidak semua plugin yang disediakan komunitas dapat dipasang secara bersamaan dan kurangnya pemahaman tentang bahasa PHP yang terdapat pada SLIM itu sendiri. Hal ini tentu saja mengakibatkan diperlukannya waktu yang cukup lama dalam mewujudkan suatu penambahan fitur yang diinginkan. Nah, itu tadi adalah kekurangan yang ada pada SLIM. Selain ada kekurangan, ternyata SLIM ini mempunyai banyak sekali kelebihan. Nah, kelebihannya apa aja akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan Sakinatun Nuha. Ya, SLIM ini mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya yang pertama, memiliki fasilitas sirkulasi, katalogisasi secara online, publik akses katalog, dan juga manajemen keanggotaan, di mana fasilitas ini untuk pengaturan perangkat lunak atau cetak barcode, baik barcode anggota maupun buku. Yang kedua, SLIM dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman interpreter. SLIM dikerjakan dengan PHP sebagai bahasa pemrograman, yang dimana penggunaan ini dapat memodifikasi SLIM sehingga pengguna dapat memodifikasi SLIM sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, SLIM dikembangkan oleh sumber daya manusia lokal sehingga SLIM ini sesuai dengan kebutuhan pustakawan Indonesia dan penggunaannya lebih mudah sehingga pengguna lebih mudah dalam menggunakan SLIM. Yang keempat, instalasi SLIM mudah dilakukan. Sebagai perangkat lunak yang tergolong dalam jenis perangkat lunak berbasis web, instalasi SLIM mudah dilakukan baik pada Windows, Linux, dan Macintosh. Yang kelima, SLIM dapat memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan, yaitu dapat memenuhi kebutuhan manajerial perpustakaan mulai dari skala kecil hingga skala besar. Yang keenam, SLIM mempunyai fasilitas yang cukup lengkap sehingga cocok untuk perpustakaan yang memiliki koleksi, anggota, bahkan staf yang kompleks, dan juga memungkinkan digunakan pada lingkungan jaringan yang lokal maupun interlokal.
SLIM menggunakan metadata MODS dalam upaya pengembangan perpustakaannya. Menurut Ari Nugroho selaku core programmer SLIM, beliau menyebutkan beberapa poin utama mengapa MODS dijadikan sebagai metadata. Yang pertama, MODS berada di tengah-tengah antara MRRC yang terlalu kompleks dengan Dublin Core yang terlalu sederhana. Kemudian yang kedua, MODS sendiri merupakan format XML. Ini justru menjadi kelebihan dari MODS itu tersendiri. Sebab saat ini format pertukaran data khususnya melalui web atau HTTP umumnya menggunakan format XML. Ini pula yang menjadi keunggulan Senayan sebab aplikasinya berbasis web yang mampu dengan mudah dijalankan di jaringan lokal maupun internet. Yang ketiga, standarisasi metadata sangat penting diperhatikan sebab pertimbangan interoperability. Artinya, diharapkan aplikasi perpustakaan seperti Senayan ini mampu melakukan pertukaran data dan mampu melakukan dengan mudah integrasi sistem. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai eksplorasi SLIM 9 Boolean Portable, mulai dari konsep, implementasi, kekurangan, dan juga kelebihan. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.